Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hari ini bulan Agustus ya, kondisinya kurang menguntungkan bagi peternak rakyat ya, terutama ayam broiler. Kalau kita lihat di website ini, di ayam broiler hari ini ya, ini miliknya Ardi Borneo Gemilang, atau kalau kita lihat di sini kita bisa menyaksikan data tanggal 25 Agustus ini DKI Jakarta aja ya di bawah 14.000 ya. Kemudian Jawa Barat ini ada yang 14.000, ada juga yang cuman 11.500-an tadi ya. Makin gede ayam itu makin murah teman-teman ya, ini supaya menjadi catatan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada yang cuman 10.000, ini Jawa Timur. Wah, ini rasanya peternak juga panas dingin ya. Semoga cepat berlalu teman-teman, dan tidak merugikan kawan-kawan tingkat peternak ya. Tapi di wilayah-wilayah tertentu Indonesia lain ya, di Kalimantan di mana itu juga agak tinggi, Sumatera juga agak tinggi. Nah, jadi intinya posisi harga sekarang ini untuk ayam broiler, ayam hidupnya itu tampaknya kurang menguntungkan, terutama bagi peternak rakyat ya. Nah, sehubungan dengan itu, saya ingin menyampaikan penyebab naik turunnya harga ayam broiler berkaitan nanti dengan harga DOC dan harga pakan yang selama ini memang berkaitan teman-teman. Nah, terus kita lihat ya, pembahasan kita mulai dari ketersediaan kandang nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya permintaan DOC itu berhubungan dengan ketersediaan kandang. Kalau kandangnya ini cukup banyak, maka serapan DOC juga tinggi. Kalau jumlah kandang banyak yang terisi, maka serapan DOC juga menurun. Ketika kandang banyak yang kosong, maka serapan DOC juga tinggi. Nah, ini. Jadi, permintaan DOC itu berhubungan dengan jumlah kandang yang kosong. Nah, ini supaya menjadi perhatian kita semua. Ya. Kemudian supaya paham teman-teman, DOC yang dipelihara oleh peternak rakyat di tingkat peternak itu sebenarnya adalah DOC final stock atau DOC ya hasil akhir ya. Nah, nanti yang akan menghasilkan daging ya ini, hasil akhirnya ya ini teman-teman. Nah, itu final stock itu awalnya hasil dari parent stock. Nah, parent stock itu adalah induknya, jadi bapak ibunya dari final gitu. Ini bapaknya, ini ibunya. Nah, parent stock ini dilahirkan dari grand parent stock atau kakek neneknya nih teman-teman. Jadi nantilah kalau mau tahu ya saya akan menyampaikan ini ya. Nah, kemudian GPS itu dihasilkan dari pure line, jadi dari galur murninya. Nah, kita belum punya galur murni yang mampu menyamai kecepatan pertumbuhan dan FCR yang ada sekarang ini, yang dari luar negeri ya. Sehingga
kita belum memungkinkan untuk memiliki GPS sendiri, dan oleh karena itu kita selalu impor sementara ini teman-teman. Nah, jadi kita masih tergantung impor untuk ini nih. Kalau GP-nya itu dikurangi, maka penawaran yang di sini akan menurun. Begitu nantilah. Ini kita belum membahas tingkat itu ya. Yang paling penting adalah permintaan DOC final itu berkaitan dengan jumlah kandang yang tersedia, yang kosong. Kalau banyak yang kosong, maka DOC final stock permintaannya akan tinggi. Tapi kalau sebaliknya, kalau DOC ketika kandang banyak yang terisi oleh DOC, maka permintaan DOC pun akan menurun. Itu ceritanya. Nah, ketika kandang ayam banyak yang telah terisi DOC, maka permintaan DOC akan menurun. Ya, sehingga permintaan kuantitas DOC tadi kan disebutkan menurun nih, teman-teman. Nah, itu. Nah, ketika permintaan DOC menurun, apa yang terjadi? Nah, maka harga DOC pun turun. Bagi breeding farm yang tidak terintegrasi, rasa ini, wah, harga DOC menurun. Nah, itu tidak secara langsung berhubungan dengan permintaan ayam di luar sana. Enggak, maksud saya tidak terkait dengan daging ayam yang di pasar itu, tidak, tapi berkaitan dengan jumlah kandang yang tersedia, yang kosong. Kalau sudah penuh ya permintaan DOC menurun. Nah, sekarang mengapa ketika harga DOC turun, lalu harga ayam broiler menurun? Karena ketika harga DOC turun akibat turunnya permintaan DOC, mengindikasikan banyak kandang terisi ayam yang siap panen dan mungkin mulai panen. Artinya penawaran ayam meningkat. Nah, dari ini kalau grafiknya ini dari S1 ke S2 ya. Nah, akibat jumlah ayam yang tersedia meningkat, maka harga ayam pun menurun. Nih, harga ayam menurun. Kan bener. Nah, ketika harga ayam menurun atau rendah karena ketersediaan melimpah, maka perlu adanya yang menampung. Ya, penampung ini harus memadai nih. Siapa penampungnya ini? Yang pertama adalah pengepul, nanti masuk ke permintaan ayam di pasar. Nah, kemudian ada juga nanti di tingkat RPA, rumah potong ayam. Nah, nih. Nanti akan disimpel di cold storage dan nanti juga akan dikeluarkan ke pasar. Nah, baik pasar basah maupun pasar-pasar yang lain seperti KFC, CFC, McD, macam-macam lah. Nah, ini. Atau perusahaan-perusahaan gede-gede yang berkaitan dengan RPA ini, ya bisa lah nanti. Nah, bahwa ketika harga ayam rendah, lalu jumlah ayam di tingkat pengepul dan daging ayam di cold storage melimpah. Nah, jadi indikator rendahnya harga ayam itu berarti apa? Di tingkat pengepul ataupun di tingkat cold storage berarti jumlah ayamnya penuh nih Pak, Mas, Bapak, teman-teman, teteh, mas-mas, dan yang lainnya ya. Nah, ini teman-teman. Kebanyakan sehingga dia ya nggak mau beli lagi atau memang susah mau masuk lagi nih. Nah, maka harga ayam hidup di tingkat peternak akan turun, lalu beberapa ayam di kandang mungkin terpaksa harus tertunda panennya teman-teman. Selanjutnya belum bisa mengisi DOC di kandang masing-masing, itulah yang mengakibatkan seolah-olah harga DOC melimpah. Itu. Nah, atau para peternak atau pemilik kandang menunggu harga ayam hidup stabil sesuai dengan yang diharapkan, dan menyebabkan penundaan keputusan pemasukan DOC berikutnya teman-teman. Nah, dia akan menunda. Kenapa? Harganya murah, wah nanti aja lah kalau gitu. Nah, ini kan perilaku peternak, perilaku pasar di lapangan ya.
Nah, kalau dia menunda berarti menunda pemasukan DOC dong. Nah, sehingga teman-teman di tingkat breeding, nah, perlu memikirkan hal ini. Kenapa? Karena sebenarnya harga DOC turun itu bukan karena langsung berakibat dari akibat menurunnya permintaan daging di pasar. Tidak, nggak ada hubungan secara langsung itu. Masalah utamanya karena kapasitas tampung kandang itu memang turun akibat ayam belum semuanya terpanen. Itu intinya. Ya, kalau mau jualan DOC banyak ya harus mengembangkan kandang yang banyak. Itu intinya di situ. Ya ini terutama breeder ya. Nah, jika check-in menurun, maka kebutuhan pakan juga menurun. Ya. Oh ya, ini dulu lah ya, saya akan membahas ini. Jika check-in DOC menurun, maka kebutuhan pakan juga menurun. Nah, akibatnya jumlah pakan yang ditawarkan juga menurun. Dengan demikian harga pakan meningkat. Kan feed mill atau pabrik pakan itu terintegrasi dengan breeding, pembibitan. Sehingga dia tahu jumlah ayam yang akan dijual itu berapa, dia tahu teman-teman. Nah, kan dia udah tahu 1 bulan lah minimal ya sebelum penjualan, tahu itu. Makanya penjualan pakan tentu akan penawaran pakan tentu akan menurun. Inilah akibatnya dari penurunan pakan itu, maka harga pakan meningkat. Tuh cerita. Itulah jawaban mengapa harga pakan meningkat di saat DOC memiliki harga rendah. Nah, sayangnya hal ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu jika harga DOC naik, maka harga pakannya turun. Tidak begitu. Masalahnya di situ. Jadi harga pakan meningkat terus. Nah, ini supaya teman-teman tahu sajalah, agar teman-teman mampu mengimajinasikan sebenarnya apa yang terjadi sih di lapangan ini berkaitan dengan harga ayam atau harga DOC, harga pakan kok naik turun nggak karu-karuan itu. Nah, saya gambarkan dulu ya. GPS atau mbahnya itu di Indonesia itu hanya diperkenankan impor GP-nya, teman-teman. Kemudian GP ini akan menghasilkan, setelah dipelihara akan menghasilkan telur, nanti ditetaskan menghasilkan TS atau ibu bapaknya. Setelah itu dia dipelihara lagi menghasilkan telur, ditetaskan lagi menghasilkan DOC final stock atau hasil akhir DOC. Nah, untuk pedaging kita bicara mengenai broiler, jadi ngomong perkara pedaging nih. DOC final itu akan dilempar ke mitra integrasi di dalam satu perusahaan yang warna hijau ini, teman-teman. Ini berarti satu perusahaan yang memiliki GP ya. Maksud saya seperti itu. Nah, ada juga yang dilempar ke perorangan atau individu, peternak rakyat ya, yang mandiri. Atau bisa juga dilempar ke mitra eksternal yang tidak terintegrasi dengan yang memiliki GP ini. Gitu teman-teman. Jadi mitra dalam mitra, gitu ceritanya. Nah, mitra eksternal dan ataupun perorangan akan memelihara ayamnya, kemudian dia panen. Panen ini akan bisa masuk ke pengepul atau ke RPA non integrasi, atau dijual ke RPA integrasi, balik dia. Bisa seperti itu. Nah, kemudian dari pengepul ini akan masuk ke pasar tradisional. Nah, di sinilah akan diolah menjadi daging. Jadi dia di barrier di sini dulu, teman-teman. Juga di barrier di sini. Itu ceritanya. Jadi
RPA non integrasi ini akan menghasilkan karkas, ataupun pengepul ini akan menghasilkan karkas atau dilempar ke pasar tradisional. Ya, ini blunder nanti ya. Jadi nanti ada cold storage non integrasi dari RPA non integrasi ini. Ini misalnya saya RPA non integrasi, maka saya memiliki karkas, saya masukin ke cold storage. Kalau memang belum terjual ke pasar tradisional ataupun pasar modern, saya simpan dulu di sini. Pengepul juga begitu, bisa masuk ke sini. Tapi secara umum pengepul belum tentu memiliki cold storage. Nah, cold storage itu yang punya itu ya RPA non integrasi dari mitra eksternal. Umumnya begitu. Nah, yang jelas-jelas memiliki cold storage itu adalah perusahaan yang memiliki GP. Itu ceritanya. Nah, kembali yang tadi, pemelihara setelah dipelihara oleh mitra integrasi kan masuk RPA, sama seperti ini ya. Lalu dipotong menjadi karkas, masukkan ke cold storage, masuk ke pasar modern. Nah, kalau ada juga dari RPA masuk ke pangan olahan. Seperti sosis, macam-macam lah di situ itu ya, pangan olahan ya. Nah, sehingga harga karkas ini bukan tidak menentukan langsung harga ayam hidup teman-teman. Tidak begitu. Ya, ada mata rantai tertentu. Nah, ini yang perlu saya utarakan supaya teman-teman punya bayangan sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, kasarannya itu begini ya. Kalau ayam ini harganya murah, ayam hidup maksud saya, itu berarti indikasi dari banyak penawaran dari peternak-peternak itu ke pengepul atau ke ini apa namanya, ke tingkat pengepul ataupun RPA non integrasi ini teman-teman. Nah, ini dia terlalu penuh ini, itu ceritanya itu. Nah, tapi kalau di sini ini sudah mulai longgar ya, dia menarik nanti ke teman-teman, harganya akan mahal. Nah, di sisi lain kalau dia panen, kalau peternak rakyat itu panen, maka dia akan mampu menyerap DOC yang dihasilkan ini. Sebenarnya begitu. Jadi kalau melihat hubungan timbal balik ini, saya yakin teman-teman akhirnya menyadari apa sih yang terjadi sebenarnya itu. Nah, ya sementara pembahasannya di situ dulu ya. Ini hanya memahamkan dulu aja. Tentu nanti ada strateginya untuk menghadapi itu. Masalahnya strategi itu kan unik ya. Jadi akan dimiliki orang-orang tertentu. Itu ceritanya. Nah, kalau dibahas di sini namanya tidak unik teman-teman. Oke ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.